Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Masih semangat belajar kan? Hari ini kita akan belajar mengenai keseimbangan pasar dan struktur pasar. Nah, untuk materi kali ini ada 4 subbab yang akan kita pelajari, yaitu ada permintaan, penawaran, harga keseimbangan, dan juga peran pasar dalam perekonomian. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, yaitu permintaan. Apa sih itu permintaan? Nah, permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh seseorang pada tingkat harga tertentu. Jadi, permintaan ini disesuaikan dengan kemampuan seseorang dalam membeli suatu barang dan jasa yang dibutuhkannya. Nah, di sini ada contoh tabel dan juga kurva yang menunjukkan permintaan pada setiap perubahan harga. Nah, yang pertama itu ada pada saat harga Rp10.000, jumlah permintaannya itu sebesar 20 kg. Nah, ketika harganya naik menjadi 12.500, jumlah permintaannya itu turun menjadi 15 kg. Dan ketika harganya itu 15.000, naik lagi menjadi Rp15.000, maka jumlah permintaannya itu turun menjadi 10 kg. Nah, di bawah tabel itu ada kurva permintaan yang menunjukkan hubungan antara kuantitas barang dan harga barang. Jadi, setiap terjadinya kenaikan harga, jumlah permintaan gula itu akan turun, sehingga harga dan permintaan itu saling berpengaruh. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu ada faktor yang mempengaruhi permintaan. Jadi di sini ada 6 faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama ada harga barang yang terkait. Harga barang yang terkait ini menunjuk ke barang substitusi dan juga barang komplementer. Nah, yang kedua ada selera masyarakat, terus jumlah penduduk, tingkat pendapatan, harga barang itu sendiri, dan perkiraan harga di masa depan. Oke, jadi jenis permintaan itu ada dua. Yang pertama ada berdasarkan jumlah permintaannya, digolongkan menjadi dua, yaitu individu dan permintaan pasar. Sedangkan berdasarkan daya belinya ada permintaan efektif, permintaan potensial, dan juga permintaan absolut. Oke, di sini ada juga hukum permintaan. Nah, hukum permintaan itu berbunyi, jika harga barang dan jasa itu naik dalam keadaan ceteris paribus, maka harga barang dan jasa jumlah permintaannya itu akan turun. Dan sebaliknya, ketika harga barang dan jasa itu turun, maka barang dan jasa yang diminta itu akan naik. Selanjutnya ada fungsi permintaan. Nah, fungsi permintaan itu dituliskan dengan Q sama dengan A min BP atau P sama dengan A per B minus 1 per BQ. Dengan keterangan Q adalah jumlah barang yang diminta, P adalah harga barang yang diminta, A itu koefisien, dan B itu konstanta. Nah, untuk menghitung fungsi permintaan, kita bisa memakai rumus P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 sama per Q2 min Q1. Nah, untuk Q1 sendiri itu jumlah barang awal, Q2 itu adalah jumlah barang di akhir, P1 adalah harga barang di awal, dan P2 itu harga barang di akhir. Yang selanjutnya kita akan masuk ke penawaran. Nah, apa sih itu penawaran? Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang dijual atau ditawarkan pada tingkat harga dan waktu tertentu. Nah, di sini ada contoh tabel dan juga kurva penawaran, yaitu pada harga 18 juta kipas angin itu dijual atau ditawarkan dengan jumlah 180 unit. Ketika harganya turun menjadi 16.500, maka penawarannya itu turun menjadi 165. Begitupun seterusnya sampai pada harganya turun menjadi 12 juta, jumlah barang yang ditawarkan itu turun menjadi 120 unit. Kemudian untuk kurva penawarannya itu merupakan hubungan antara harga barang dan juga jumlah barang yang ditawarkan oleh perusahaan ketika harga tertentu dan waktu tertentu. Ada juga nih faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama itu ada harga barang itu sendiri, yang kedua biaya dan teknologi dari produksi yang digunakan, yang ketiga ada ekspansi produksi, yang keempat keuntungan yang diharapkan oleh produsen, dan yang kelima adalah perkiraan masa depan.
Nah, tadi kan udah tahu nih hukum permintaan itu seperti apa. Nah, sekarang kita akan masuk ke hukum penawaran. Nah, hukum penawaran itu berbunyi jika harga suatu barang atau jasa itu naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan ikut naik. Nah, sedangkan jika harga barang itu turun atau harga jasa itu turun, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan itu juga akan turun. Jadi slope dari kurva penawaran itu positif karena sejalur dengan jumlah barang yang diminta dan harga barang yang ditawarkan. Oke, yang selanjutnya itu ada fungsi penawaran. Nah, fungsi penawaran ini dirumuskan dengan QS sama dengan A plus PP. Dengan keterangannya itu, QS yaitu jumlah barang atau jasa yang ditawarkan, PS adalah harga barang yang ditawarkan, A adalah koefisien, dan B adalah konstanta. Nah, untuk mengetahui penawarannya berapa, kita bisa pakai rumus P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1, sama seperti rumus di fungsi permintaan. Nah, untuk kurva penawaran itu bisa bergeser ke kanan dan ke kiri karena disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada biaya produksi, yang kedua teknologi yang digunakan, yang ketiga ada harapan keuntungan, dan yang keempat harapan kenaikan harga pada masa yang akan datang. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi atau subbab yang ketiga, yaitu tentang harga keseimbangan. Nah, harga keseimbangan itu adalah tingkat harga yang terjadi berdasarkan kesepakatan penawaran dan permintaan. Harga keseimbangan itu terjadi ketika kurva permintaan itu berpotongan dengan kurva penawaran, dan titik di mana perpotongan itu terjadi disebut dengan titik equilibrium atau titik keseimbangan. Nah, di sini ada contoh tabel dan kurva yang menunjukkan harga barang yang diminta dan harga yang barang yang ditawarkan serta jumlah barang yang diminta dan ditawarkan. Nah, di sini ada harga 15.000. Nah, barang yang diminta itu ada 40 unit dan barang yang ditawarkan itu ada 80 unit. Nah, ketika harga naik menjadi 50 unit, yang ditawarkan ada 70 unit. Begitu seterusnya sampai pada tingkat harga 27.000 dengan jumlah barang yang diminta ada 80 unit dan barang yang ditawarkan itu ada 40 unit. Sehingga keseimbangan pasar yang terjadi yaitu di harga 21.000 dengan jumlah permintaan dan jumlah yang ditawarkan ada 60 unit. Untuk menentukan harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan, pada keseimbangan yang dilakukan dengan menentukan titik potong grafik fungsi penawaran dan juga grafik fungsi permintaan. Nah, rumus yang digunakan itu ada QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Nah, untuk QD sendiri adalah jumlah barang yang diminta, QS adalah jumlah barang yang ditawarkan, PD adalah harga barang yang diminta, dan PS adalah harga barang yang ditawarkan. Oke, kemudian ada elastisitas harga, yaitu suatu ukuran tentang perubahan permintaan dan penawaran yang dipengaruhi oleh perubahan harga pada waktu tertentu. Nah, elastisitas harga ini memiliki dua jenis, yaitu elastisitas permintaan dan juga elastisitas penawaran. Elastisitas permintaan adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya barang yang diminta. Elastisitas permintaan ini digunakan untuk mengukur besarnya kepekaan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga barang. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan ini ada: yang pertama, ada tidaknya barang substitusi atau barang penggantinya. Yang kedua, ada pokok tidaknya suatu barang terhadap kebutuhan manusia. Yang ketiga, ada pendapatan yang digunakan untuk belanja barang. Yang keempat, persentase kenaikan harga barang terhadap pendapatan konsumen.
Dan yang terakhir ada waktu yang diperlukan untuk penyesuaian terhadap harga baru. Nah, untuk menghitung elastisitas permintaan, kita bisa menggunakan rumus ED sama dengan delta Q per delta P dikali P min Q per Q, atau ED sama dengan persentase dari delta Q per delta P. Nah, yang kedua ada elastisitas penawaran, yaitu tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga. Elastisitas penawaran ini digunakan untuk mengukur kepekaan jumlah barang yang ditawarkan akibat perubahan harga. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi adanya elastisitas penawaran yaitu ada perubahan biaya produksi, waktu yang diperlukan perubahan untuk menambah atau mengurangi hasil produksi tersebut, kemudian ada daya tahan produk dan kapasitas produksi. Nah, untuk menghitung elastisitas penawaran, kita dapat menggunakan rumus ES sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Nah, koefisien elastisitas penawaran itu adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara perubahan jumlah barang yang ditawarkan dengan perubahan harga. Nah, jenis-jenis elastisitas permintaan dan penawaran itu ada 5. Sama-sama ada 5, yaitu ada elastis uniter, elastis sempurna, inelastis, dan inelastis sempurna. Nah, yang pertama kita akan masuk ke jenis elastisitas permintaan. Yang pertama itu ada elastis, yaitu terjadi apabila perubahan permintaan itu lebih besar dari perubahan harga. Jadi, waktu menghitung elastisitas permintaan itu ED-nya lebih dari 1. Nah, elastisitas uniter itu terjadi apabila perubahan permintaan sebanding dengan perubahan harga. ED atau sama dengan 1. Nah, untuk elastisitas sempurna itu terjadi apabila perubahan permintaan tidak berpengaruh sama sekali pada perubahan harga, atau ED sama dengan tidak terhingga. Nah, untuk inelastis terjadi apabila perubahan harga berpengaruh terhadap perubahan permintaan, ED kurang dari 1. Dan juga inelastis sempurna itu terjadi apabila perubahan harga tidak berpengaruh pada jumlah permintaan, atau ED sama dengan 0. Nah, untuk jenis elastisitas penawaran itu sama seperti jenis elastisitas permintaan. Kalau yang elastis itu ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah lebih dari 1 atau ED lebih dari 1. Elastisitas uniter itu ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah sama dengan 1 atau ED sama dengan 1. Elastisitas sempurna itu ketika nilai koefisien elastisitas penawaran ED sama dengan tak terhingga. Inelastis terjadi ketika nilai koefisien elastisitas penawaran itu kurang dari 1, dan inelastis sempurna itu terjadi ketika nilai koefisien elastisitas penawaran sama dengan 0 atau ED sama dengan 0. Oke, kita masuk ke subbab yang terakhir, yaitu peran pasar dalam perekonomian. Nah, pasar sendiri itu pengertiannya yaitu diartikan sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Nah, peran pasar itu dalam kegiatan ekonomi ada beberapa peran. Yang pertama ada mengatur kegiatan produksi, menetapkan harga dan juga nilai, mendistribusikan barang dan jasa, menentukan jumlah pembelian dan penjualan, menentukan jumlah persediaan, dan juga melakukan promosi atas barang. Nah, jenis pasar atau bentuk pasar itu ada 2, yaitu pasar persaingan sempurna dan juga pasar persaingan tidak sempurna. Nah, untuk pasar persaingan tidak sempurna itu ada 3 jenis, yaitu monopoli, oligopoli, dan pasar persaingan monopolistik. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna adalah
suatu pasar yang menggambarkan suatu kondisi antara penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil interaksi antara permintaan dan penawaran. Nah, ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna yaitu terdapat banyak pembeli, namun mereka tidak mampu mempengaruhi harga. Yang kedua, terdapat banyak penjual, namun mereka tidak punya kekuatan untuk mempengaruhi harga. Yang ketiga, barang dan jasa yang dijual bersifat homogeni dan tidak dapat dibedakan. Yang keempat, adanya kebebasan untuk masuk dan keluar dari pasar. Yang kelima, setiap pihak dapat mengetahui keadaan pasar dengan mudah. Dan yang terakhir adalah adanya kebebasan untuk mengambil keputusan, namun tidak ada kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Nah, yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna, yaitu terdiri dari sedikit penjual namun memiliki banyak pembeli. Pada pasar ini, para penjual dapat menentukan harga barang. Harga barang yang diperjualbelikan tersebut memiliki jenis yang berbeda dan terdapat berbagai jenis barang. Nah, untuk pasar persaingan tidak sempurna ini ada 3 jenis, yaitu pasar monopoli, pasar oligopoli, dan juga pasar persaingan monopolistik. Yang pertama yaitu adalah pasar monopoli. Didefinisikan sebagai suatu bentuk pasar yang hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar dan perusahaan tidak mempunyai barang pengganti atau substitusi yang sangat dekat. Nah, dalam pasar monopoli ini, produsen dapat menentukan harga secara utuh atau berperan sebagai penentu harga atau price maker. Nah, contoh dari pasar monopoli ini adalah perusahaan listrik negara atau PLN. Nah, untuk ciri-cirinya dari pasar monopoli itu ada 4, yaitu hanya ada satu penjual, terdapat banyak pembeli, produk untuk pasar monopoli tidak mempunyai barang pengganti atau substitusi yang dekat, dan adanya hambatan untuk masuk ke dalam pasar. Nah, untuk pasar yang kedua yaitu ada pasar oligopoli. Adalah pasar yang dengan penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Jumlah perusahaan pada pasar oligopoli ini umumnya lebih dari 2 tetapi kurang dari 10 perusahaan. Nah, contohnya itu ada pasar semen yang dipasok perusahaan seperti pasar Indosemen, Semen Padang, Semen Tanosa, Tonasa, Holcim Indonesia, dan Semen Gresik. Jika hanya dipasok oleh 2 perusahaan, maka akan disebut pasar duopoli. Nah, untuk ciri-ciri dari pasar oligopoli ini ada 6, yaitu terdapat banyak pembeli di pasar seperti pasar persaingan sempurna. Yang kedua, hanya ada beberapa penjual. Penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Produk yang dijual dapat bersifat homogeni dan juga berbeda, namun memenuhi standar tertentu. Yang keempat, terdapat hambatan untuk memasuki pasar bagi perusahaan baru, tapi tidak sekuat pada pasar monopoli. Yang kelima, ada saling ketergantungan kebijakan harga dan kuantitas produksi suatu produsen akan berpengaruh pada harga dan kuantitas produksi produsen lain. Dan yang terakhir adalah penggunaan iklan bersifat intensif, sangat intensif. Yang selanjutnya adalah pasar persaingan monopolistik. Nah, pasar persaingan monopolistik itu terdapat banyak perusahaan yang berhadapan dengan banyak konsumen. Pasar monopolistik adalah pasar yang terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang serupa tetapi memiliki perbedaan dari berbagai aspek. Meskipun sama-sama memiliki banyak pembeli dan penjual, pasar monopolistik dan pasar persaingan sempurna memiliki perbedaan, yaitu pasar monopolistik menjual barang yang memiliki diferensiasi, sedangkan pasar persaingan sempurna produknya homogeni. Nah, untuk ciri-ciri dari pasar persaingan monopolistik ini ada 5 ciri-ciri. Yang pertama, terdapat banyak produsen atau penjual, namun tidak sebanyak pada pasar persaingan sempurna. Yang kedua, jenis barang yang diperdagangkan
berbeda, barang yang dijual berbeda antar satu produsen dengan yang lainnya. Yang ketiga yaitu produsen mampu mempengaruhi harga. Nah, hal ini membedakan dengan pasar persaingan sempurna di mana produsen tidak mampu mempengaruhi harga. Kemudian, yang keempat, produsen lain mudah masuk ke dalam pasar namun harus mampu menciptakan produk yang berbeda. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu promosi penjualan harus aktif. Harga bukanlah faktor yang dapat mendongkrak pembeli untuk membeli dari pasar persaingan monopolistik. Nah, kemudian ada peran iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap perubahan jenis dan juga struktur pasar. Yang pertama yaitu memperpendek jarak antara penjual dan pembeli. Yang kedua, menambah jangkauan pasar. Yang ketiga, biaya produksi menjadi lebih efisien karena efisiensi dari teknologi yang digunakan. Yang keempat, ada makin banyak produsen. Yang kelima, ada konsumen lebih mudah dalam memperoleh informasi terkait produk karena adanya teknologi yang memungkinkan mereka untuk mengakses informasi yang lebih terkait produk yang akan mereka beli. Dan yang keenam, ada persaingan pasar sangat ketat. Nah, sekian materi yang kita bahas hari ini. Semangat belajar terus karena belajar itu harus dikit-dikit, gak bisa banyak-banyak. Sedikit-sedikit lama-lama akan menjadi bukti, jadi ilmunya harus diterapkan secara sedikit-sedikit supaya kalian bisa memiliki ilmu yang bermanfaat. Terima kasih dan semangat belajar.